Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Fatunisa dengan NIM 8111422 dari Fakultas Hukum UNES akan memaparkan materi ketenagakerjaan, yaitu mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Nuh Imam Bustomi SHMH. Baik, langsung saja kita mulai. Menurut Pasal 1 Ayat 11 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang netral. Lalu, pengertian mediator menurut Pasal 1 Ayat 12 UU PPHI, mediator hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Selanjutnya, syarat mediator menurut Pasal 9 UU PPHI, mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia. Lalu, berbadan sehat menurut surat keterangan dokter, menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, berpendidikan sekurang-kurangnya strata 1, dan syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian, tugas mediator pada Pasal 10 UU PPHI dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Lalu, pada Pasal 11 UU PPHI menyebutkan bahwa mediator dapat memanggil satu saksi ahli guna diminta dan dengan kesaksiannya jika diperlukan. Pihak-pihak yang dipanggil harus menunjukkan dan membukakan buku-buku atau surat-surat yang diperlukan. Lalu, pada Pasal 15 UU PPHI, mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan. Langkah-langkah dalam tahapan mediasi meliputi 1. Pendaftaran kasus. Pihak pelapor mendaftarkan perselisihan ke lembaga yang berwenang dan melampirkan dokumen terkait. Lalu, pemilihan mediator. Mediator ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa baik dari pengadilan atau mediator independen. Lalu yang ketiga adalah pertemuan mediasi. Semua pihak berkumpul untuk mendiskusikan masalah secara langsung. Selanjutnya, diskusi dan negosiasi. Para pihak mengemukakan argumen dan mencari alternatif penyelesaian. Pasal 13 UU PPHI menjelaskan, dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator, serta didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum. Pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Lalu, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum. Pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
Mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa keunggulan mediasi. Yang pertama, proses yang sederhana dan cepat. Mediasi lebih sederhana dibandingkan dengan proses hukum formal. Proses ini memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu yang relatif singkat, sehingga mengurangi beban waktu bagi para pihak yang bersengketa. Yang kedua adalah biaya yang lebih murah. Mediasi umumnya lebih hemat biaya dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Hal ini menjadikannya pilihan menarik bagi pihak-pihak yang ingin menghindari biaya hukum yang tinggi. Yang ketiga adalah keterlibatan aktif para pihak. Dalam mediasi, para pihak memiliki kontrol penuh atas proses dan hasilnya. Mereka berpartisipasi secara langsung dalam mencari solusi sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kesepakatan yang dicapai. Yang keempat adalah mengurangi konflik. Proses mediasi dapat mengurangi konflik dan permusuhan yang sering muncul dalam keputusan paksa dari pengadilan, karena semua keputusan diambil secara sukarela oleh para pihak. Lalu, fokus pada kepentingan para pihak. Mediasi tidak hanya mempertimbangkan hak-hak hukum, tetapi juga kebutuhan emosional dan psikologis para pihak. Ini membantu menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan memuaskan bagi semua pihak. Namun, juga terdapat kekurangan mediasi. Yang pertama adalah tidak mengikatnya anjuran mediator. Salah satu kelemahan utama mediasi adalah anjuran yang diberikan oleh mediator tidak bersifat mengikat. Para pihak dapat menolak anjuran tersebut yang seringkali menyebabkan sengketa berlanjut ke pengadilan jika tidak ada kesepakatan tercapai. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya mediator. Mediator seringkali kurang memiliki pengalaman atau sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kasus-kasus kompleks sehingga kualitas mediasi bisa terpengaruh. Yang ketiga adalah ketidaksetujuan untuk berkomitmen. Seringkali salah satu atau kedua belah pihak tidak sepenuhnya berkomitmen pada proses mediasi. Ketidaksetujuan ini dapat menghambat pencapaian kesepakatan dan menciptakan suasana yang kurang produktif selama mediasi. Lalu, kurangnya pemahaman hukum. Banyak pihak, baik pengusaha maupun pekerja, yang kurang memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Hal ini dapat menghambat proses mediasi dan meningkatkan jumlah kasus perselisihan yang tidak terselesaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.